jahat dan bijak. Ini kisah fiksi, ada seorang kaya di rumahnya yang mewah didatangi oleh tetangganya yang hidupnya biasa-biasa saja. Orang kaya ini menerima tamunya di beranda rumah untuk mengobrol ke barat timur, tidak ada yang penting. Ketika itu tangan sang kaya gatal lalu membuka cincinnya ditaruh di asbak mejanya. Ngobrol makin asyik, lalu sudah lama tetangga permisi pulang. Setelah pulang para tamu pembantu membersihkan meja dan menemukan cincin di tempat asbak. Cincin diserahkan kepada istri sang kaya lalu menyimpannya. Setelah sore hari sang kaya teringat akan cincinnya yang ditaruh di asbak ternyata sudah tidak ada. Sang kaya menuduh tamu tetangga itu yang mengambil saat dia sempat ke WC dalam mengobrol tadi. Tuduhan itu dipendam dalam hati, tidak menyampaikan kepada siapa-siapa di rumah. Namun sang kaya selalu menaruh curiga kepada tamu tetangga itu dengan selalu memperhatikan gerak-geriknya. Sang kaya semakin hari semakin meyakini pencurinya adalah tetangganya itu. Selang 2 hari sang istri melihat suaminya selalu gelisah, apalagi melihat tetangga yang bertamu beberapa hari lalu. Istrinya pun bertanya, "Ada apa bapak? Kelihatan sedih begitu." Sang kaya suaminya menjawab, bahwa kehilangan cincin saat tetangga bertamu ke sini yang ditaruh di asbak. Istrinya tersenyum lalu mengambil cincin suaminya yang disimpan atas pemberian pembantunya. Apa pelajaran yang dapat dipetik dari kisah ini? Bahwa melihat gerak-gerik seseorang tergantung bagaimana hati kita menilainya. Apa yang kita lihat, dengar, belum tentu seperti kenyataannya. Tergantung bagaimana suasana hati kita menilainya. Oleh karena itu jagalah suasana hati kita agar selalu bersih dan murni dari kekotoran sesuai ajaran agama. Setelah mengetahui cincin yang dimaksud disimpan oleh sang istri, melihat tetangga tidak mencurigainya, padahal mereka tidak merubah penampilannya. Yang berubah di sini hanyalah hati pengamat, maka akan terlihat berbeda. Jadi janganlah terlalu percaya saja apa yang terlihat oleh mata maupun terdengar oleh telinga. Ada kata bijak dalam sebuah sutra Intan sebagai berikut, semua dharma duniawi yang muncul, menurut sebab dan akibat, adalah seperti mimpi, seperti bayangan dalam buih. Seperti kabut yang tidak dapat diprediksi, tidak kekal dan dapat berubah, saat berubah secepat kilat. Dalam banyak kasus, panca indera dapat menipu kita. Dunia di mata kita belum tentu sama dengan dunia di mata orang lain. Dari sinilah timbul, kenapa ada bijak, jahat, benar atau salah. Kemajuan teknologi informasi saat ini banyak disajikan informasi dalam handphone, ada yang bermanfaat, ada yang tidak, jadi banyak timbul perdebatan. Di dunia sulit menemukan standar yang baku. Misalnya orang kaya dunia ini adalah menyenangkan, sedangkan bagi orang miskin menganggap dunia ini tidak adil. Atau bagi orang kesal melihat dunia seperti neraka, tetapi orang riang gembira menganggap dunia ini seperti sorga. Begitulah dunia yang kita diami saat ini, tergantung bagaimana situasi hati kita. Lihatlah dunia secara objektif, seperti apa adanya. Semoga bermanfaat.